Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Salah satu berdoa. Ayo, Mas. Belum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akan presentasi dulu kehadiran. Yang pertama Ahmad Maulana Tapi, Amelia Sakiti, Arma Yoga, Fitraji, Hamam, Indra Agung, Muhammad Amir, Muhammad Iman, Muhammad Nur, Inayat, Restu, Stefania, Tante, Valentino, Wijaya. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Timer ya? Nah, kita kemarin sudah belajar tentang timer. Nah, apa sih timer? Ada yang tahu? Ya, Ramen. Fungsi dari timer. Ya, betul. Timer adalah suatu proses dengan interval waktu. Bisa mulai delay on atau delay off. Nah, di dalam smart delay apa aja sih komponen dari timer? Ya, Komponen timer pada smart relay yang pertama coil timer, dua kontak NC, NO timer. ya betul. Komponen timer terdiri dari ada coil, terus ada kontak, NO dan NC. Nah, Bapak akan bertanya sebuah pertanyaan. Mengapa sih kita perlu kendali smart relay untuk motor listrik? Ya, Mas Amir. Karena untuk mempermudah berbagai motor ini jumlah komponen tambahan seperti relay, DDR, dan motor. Kedua, perbaikan dan perawatan lebih mudah. Ya, bagus sekali ya. Jadi smart relay di industri tentunya bisa menyederhanakan peralatan seperti timer, counter, sehingga mereka itu tidak perlu. Jadi hanya butuh smart relay dan juga perawatannya mudah. Bayangkan jika terdapat jumlah motor sebanyak 20, pasti kan akan menggunakan panel yang cukup banyak, peralatan cukup banyak komponen. Nah, dengan smart relay kalian bisa menyederhanakan komponen tersebut ke dalam smart relay. Jadi kendalinya hanya dengan smart relay, bukan dengan counter, relay, terus timer. Nah, itu sangat memakan banyak tempat. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Bapak akan melakukan sebuah pretest. Silakan kalian scan dan kerjakan. Nah, penilaian pada pelajaran hari ini ada 3. Yang pertama adalah sikap kalian selama melakukan praktek. Yang kedua itu ada keterampilan. Yang
ketika ada pengetahuan, nanti pengetahuan itu pada saat kalian makan proses. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang kalian akan capai. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan untuk instalasi motor listrik dengan kendali smart relay. Yang kedua, siswa mampu merencanakan wiring instalasi motor listrik dengan kendali smart relay. Yang ketiga, siswa mampu membuat ladder diagram. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menguji dan melaporkan hasil instalasi motor listrik dengan kendali smart relay. Sebuah video buat perencanaan instalasi motor menggunakan smart relay. Kalian Let's get started. First, let's talk about the enclosure, the metal box that contains all of the electrical devices of the control panel. Enclosures are often aluminum or stainless steel, and the size will vary based on the size of the process. A control panel enclosure can have multiple sections. Each section will have an access door. The size of the enclosure is commonly referred to by the number of doors the enclosure has. baik, dan setelah kalian melihat video tersebut, Bapak ingin bertanya, bagaimana membuat perencanaan instalasi dengan kendali smart relay? Ya, Mas. Pertama-tama menentukan kebutuhan alat dan bahan. Kedua, menentukan alamat isi output. Tiga, membuat perencanaan di wiring. Keempat, membuat program integrasi. Nah, ya seperti itu ya. Yang pertama kalian membuat identifikasi alat dan kebutuhan. Yang kedua kalian membuat wiring dari instalasi motor listrik. Yang ketiga kalian membuat program. Dan juga nanti jangan lupa kalian harus mengidentifikasi alamat input dan outputnya. Nah, selanjutnya Bapak akan membuat kelompok. Satu kelompok terdapat 3 siswa. Baik, kelas jadi kita bisa kelas catat bisa. Ayo Mas, depan. Maka akan membagikan LKPD. LKPD bisa kalian baca dulu, pahami. Bisa kalian lihat ke depan. Di situ di LKPD ada sebuah studi kasus atau proyek perusahaan Roti Alta akan memasang bisa mengadu adonan baru yang digandengkan dengan smart relay, di mana bisa tersebut akan digunakan untuk mengaduk adonan roti untuk persiapan memenuhi produksi massal pada tahun 2025. Perusahaan Roti Alta memerlukan seorang teknisi yang dapat memasang instalasi motor pengaduk atau mixer dengan kendali smart relay yang bekerja sebagai berikut. Cara kerjanya: setelah bahan adonan dituangkan ke dalam panci, koki harus menekan tombol start agar bisa diputar tekanan selama 3 detik. Kemudian tugas kalian yang pertama di LKPD yaitu ada mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan yang digunakan untuk studi kasus pada sebelumnya. Yang kedua, menentukan input output pada smart relay. Yang ketiga, merancang gambar instalasi. Yang keempat, kalian membuat program header. Udah ya,
paham belum? Nah, waktu kalian mengerjakan yaitu sekitar 40 menit dimulai dari sekarang. Nanti selanjutnya Bapak akan menguji hasil dari program kalian, hasil kerja kalian. Selanjutnya akan presentasikan hasil dari program kalian. Baik, silakan kerjakan. Baik, ada hambatan dalam Tentang di komentar ini apa ya? Kita ini kan apa? Main salah satu jadi saya kan soal ini pertama Pak, saya ya. Kenapa tiga? Saya tak pilih tiga. Ya, ini satu pasangan di sini, terus yang ini di sini. Nah, soalnya apa? Kan itu mixer, kita akan pilih berapa yang digunakan di rotator. Bulan ketiga. Hasilnya bagus. Ya, ini di sini. Nah, ini dikasih pasang. Yang salah satu. Ini netral. Ini dua netral. Nah, ini salah satu dikasih pasang. Ini kan modelnya ya FO relay. Sudah habis waktu ya. Sekarang saatnya Bapak akan menguji
hasil dari proyek kalian. Dari nomor 1 tulisannya agak dari baca. Baik, teman-teman selesai sudah melihat proyek kalian. Selanjutnya salah satu kelompok akan mempresentasikan. Nah, Bapak akan menuju kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan hapus terlebih dahulu di depan tulis. Untuk gambarnya kalian bisa dipoto dulu, habis itu kirim ke WhatsApp. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk menjalankan smart relay untuk program. Yang pertama untuk alat dan bahannya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama push button berjumlah 2, modul smart relay 1, kontaktor 2, kabel jumper secukupnya, MCB 1K 1, MCB 3K 1, lampu indikator 2, kabel transfer 1, komputer 1. Ya, itu alat dan bahan. Untuk selanjutnya pengenalan alamat, nanti untuk program ini ada tabel. I3 tipenya input sebagai push button off, I2 tipenya input sebagai button on, E1 sebagai timer untuk putar kiri, E2 juga timer untuk berhenti sementara, E3 untuk putar kanan, M0
itu output sebagai kontak bantu. I1 di output sebagai putar kiri, I2 output sebagai putar kanan. Oke, Mas. Lanjut untuk pemrograman. Pemrograman kita menggunakan I1 untuk off, I1 PC, lalu I2 input, I3 dan memori. Untuk mengunci rangkaian kita menggunakan NO dari memori. Ini nantinya sebagai rangkaian utama. Lanjut dari M0, M0 lalu NCT1, lanjut ke kontaktor putar kiri I1. M0 ini fungsinya nanti untuk menjalankan rangkaian putar kiri. Jadi waktu M0 nya mendapatkan daya dari I2, maka NO ini akan berubah menjadi close, lalu arus I2. Maka kita ambilkan sumber tegangan dulu dari sumber ke incoming Q1 dan Q2. Jadi dari sumber kita masukkan incoming Q1, dan lagi ke incoming Q2. Outcomingnya kita lanjut ke kontaktor. Karena kita menjalankan forward reverse, maka menggunakan dua kontaktor, Q1 ke kontaktor pertama, Q2 ke kontaktor kedua. Lanjut untuk netralnya langsung saja dari netral sumber ke netral kontaktor. Dan untuk lampu kita langsungkan ke kontaktor. Mengapa kita langsungkan ke kontaktor? Karena untuk menghemat out yang ada di dalam program. Sebenarnya bisa menggunakan lampu ini disambungkan ke Q3 dan Q4. Karena untuk memperpendek program, maka dilangsungkan di luar modul. Ya, dari sini. Lanjut untuk rangkaian dayanya seperti biasa, dari RST sumber masuk MCB, lanjut ke kontaktor 1, terus ke tor dan motor. Berikutnya dari MCB untuk kedua, untuk putar kanan, kita masukkan RST ke kontaktor 2. Namun saat outnya RST ini kita balik agar menghasilkan putaran motor yang berbeda. Dan perlu diperhatikan saat menyambungkan ke tor ini harus berada di sebelum tor. Maka waktu overload putar kanan maupun kiri, tor tetap bisa mendeteksi lebihnya, bukan arus atau overload. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya, saya ada. Apa sih fungsi memori dalam program Red itu? Fungsi memori ya. Fungsi memori ini sebenarnya untuk rangkaian utama, mengunci rangkaian putar ini kontaktor 1 dan kontaktor 2. Jadi waktu I2 ditekan, maka arus akan mengalir ke out memori. Memori ini bisa dikatakan sebagai kontak bantu atau auxiliary relay. Nah, memori ini prinsipnya hampir sama dengan Q1 maupun dan lain sebagainya itu. M0 ini adalah memori untuk mengunci rangkaian secara keseluruhan ini. Jadi I2 masuk ke memori, maka memori yang kontak bantu yang di sini ya, yang di bawahnya on, ini kan awalnya NO menjadi NC. NC maka akan mengunci rangkaian ini.
rangkaian, jadi alurnya dari sini I1 masuk ke bentuk M0, lanjut ke M0 ke memori. Nah, maka dari itu bisa dikatakan sebagai rangkaian utama karena adanya M0 ini, maka ini akan tertutup dan rangkaian bisa berjalan. Lanjut lagi. Ya. Nah, Apa sih kegunaan NC dari timer 1 dan 3? timer K1 Dan 3. dan ini. Ini, gambar ini sama ini. Ya. Fungsi dari timer 1. Fungsi dari timer 1 ini ketika waktu menghitung selama 3 detik kan sebelumnya NC. Setelah 3 detik maka akan berubah NO kan. Nah, maka saat berubah NO maka Q1 ini akan mati. Jadi fungsi dari NC T1 ke Q1 ini untuk mematikan motor. Untuk T3 ini waktu T3 menghitung selama 3 detik tetap berhubung. Ketika setelah berhubung selama 3 detik maka akan putus dan mati. Gitu. Sudah selesai. Nggak ada yang lagi. Berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah proses. Nah, kalian bisa scan dan kerjakan. Waktu kalian mengerjakan sekitar 5 menit. Sudah ya? Nah, pada belajar ini ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang pembelajaran ini? Yuk, Pak, kesimpulannya apa? Menurut kelompok kami, yang dapat diambil dari praktek ini, kita dapat memahami dan mengidentifikasikan rangkaian smart relay menggunakan timer dan nomor putar kanan kiri. Ya. Pada pembelajaran ini kita telah belajar tentang studi kasus sebuah mesin mixer. Dia berputar kanan kiri otomatis. Nah, kalian bisa mengidentifikasi kebutuhan sampai dengan merancang sebuah program. Nah, pertemuan selanjutnya mungkin akan tentang start delta otomatis, bagaimana studi di dalam sebuah industri. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ini dipimpin salah satu. Mari akhiri seperti ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.